Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riza Zikir Akbar. Saya dari kelas A2 Malam. Ingin mempresentasikan tentang biosfer dan makhluk hidup. Berikut adalah cuplikan presentasinya. Ya, yang pertama ada biosfer. Biosfer adalah zona tipis di bumi yang lebih dari 20 km tebalnya. Sampai saat ini, bumi merupakan satu-satunya tempat di alam dunia yang diketahui terdapat kehidupan dan tempat makhluk hidup melangsungkan segala aktivitas kehidupannya. Terdiri dari lapisan atmosfer dan lapisan kulit bumi. Nah, yang kedua ada lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer adalah merupakan lapisan udara di atas bumi yang membungkus bumi dengan gas-gas dan terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu ada ionosfer yang berada lebih dari 80 km di atas muka bumi, kedua ada stratosfer berada pada 16 sampai 80 km di atas muka bumi, dan troposfer berada pada 0 sampai 80 km di atas muka bumi. Dan ada juga lapisan kulit bumi, yaitu ada litosfer yang merupakan bagian yang padat dari lapisan kulit bumi, dan hidrosfer yang merupakan bagian yang cair dari lapisan kulit bumi. Seperti diketahui, makhluk hidup tinggal dan beraktivitas di kedua lapisan kulit bumi tersebut. Dan berikutnya ada juga makhluk hidup. Makhluk hidup ini adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak. Berikut adalah ciri-ciri makhluk hidup, yaitu ada respirasi, memerlukan makanan dan nutrisi, bergerak, tumbuh dan berkembang, adaptasi dan iritabilitas. Respirasi adalah yaitu bernapas sendiri, merupakan proses terjadinya kekurangan oksigen dengan karbon dioksida di dalam organ paru-paru setiap 3 hingga 5 detik sekali. Setelahnya berlangsungnya proses yang dinamakan respirasi eksternal saat oksigen dari paru-paru berpindah ke darah. Dan berikutnya ada memerlukan makanan dan nutrisi. Nutrisi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan, kesehatan. Nutrisi didapatkan dari makanan dan cairan yang selanjutnya diasimilasi oleh tubuh. Dan berikutnya ada tumbuh dan berkembang. Bertumbuh itu artinya bertambah ukuran dan jumlah sel. Dapat diukur dengan satuan panjang dan berat serta bersifat kuantitatif. Sedangkan berkembang adalah bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh tambahannya. Dan selanjutnya ada adaptasi. Adaptasi merupakan salah satu cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Setiap makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya, maka akan dapat bertahan hidup. Selanjutnya ada iritabilitas. Iritabilitas ini adalah kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan atau yang disebut dengan peka terhadap rangsang. Iritabilitas adalah salah satu ciri makhluk hidup berupa kepekaan terhadap rangsang. Dengan kata lain, iritabilitas adalah peka terhadap rangsangan. Dan yang terakhir ada sel sebagai unit kehidupan. Sel adalah unit terkecil dari tubuh makhluk hidup yang terdiri dari inti sel atau yang disebut dengan nukleus. Inti sel ini berfungsi dalam memperbanyak sel dan berperan sebagai pewarasan sifat. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma berfungsi untuk terjadinya metabolisme sel. Sekian dari video saya Riza Zikir Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.